Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pembaca dan pencinta Al-Quran, selamat datang kembali di channel Tartil Mujawwad. Semoga manfaat dan barokah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bab ilmu tajwid yang menurut para ulama disebut sebagai lubbu ilmi tajwid, yaitu materi pokok atau materi penting di dalam ilmu tajwid, yaitu tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf Al-Quran. Ini sangat penting kita fahami bersama agar supaya ketika membaca huruf-huruf Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah menjadi kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sesuai dengan bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kita awali dulu ta'limul Quran ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, utamanya guru kita almarhum al-maghfurlah Asy-Syaikh Basri Alawi. Semoga senantiasa mendapat nurul Al-Quran di alam barzakh sana. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Para pencinta Al-Quran, para ulama menyebutkan bahwa makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf Al-Quran secara rinci ada 17 tempat. Kemudian dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-halqu, huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Al-lisan, huruf-huruf yang ada di lidah. Asy-syafatan, huruf-huruf yang ada di kedua bibir. Dan al-khayshum, huruf-huruf yang ada di pangkal hidung. Pada kesempatan ini, marilah kita mulai dari huruf yang ada di kelompok pertama, yaitu al-jauf. Al-jauf adalah rongga antara tenggorokan dan mulut. Disitulah kemudian keluar huruf-huruf panjang atau yang kita kenal dengan huruf-huruf mad. Artinya setiap huruf Al-Quran ketika kita panjangkan, maka panjangnya itu tempatnya ada di rongga tenggorokan dan mulut kita. Misalnya kita contohkan begini. A, I, U. Ya, kita rasakan memang di rongga tenggorokan dan mulut, di situ menjadi tempat keluarnya huruf-huruf panjang.
Ya. Ma, mi, mu, dan seterusnya. Kemudian pada kelompok huruf yang kedua, yaitu ada di al-halqu atau di tenggorokan kita. Di tenggorokan itu kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada di tenggorokan paling bawah yang kita kenal dengan aqsal halqi, ada di tenggorokan tengah atau wastal halqi, dan di tenggorokan paling atas yang kita kenal dengan adnal halqi. Kita mulai makhraj atau tempat keluarnya huruf Al-Quran di tenggorokan yang paling bawah. Di tenggorokan paling bawah ini adalah tempat keluarnya 2 huruf, yaitu al-hamzatu dan al-ha, atau hamzah dan ha. Kita coba bersama-sama. A, I, U, ba, ba. Bisa kita coba, kita letakkan tangan kita di tenggorokan bawah ini. Bisa dirasakan kemudian memang hamzah dan ha itu ada di tenggorokan paling bawah. A, U, I. Ya. Kita contohkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'budu. Hamzah itu ada keserupaan dengan membaca ain, karena memang ada kedekatan makhraj antara hamzah dan ain. Misalnya yang rawan itu ketika berharokat kasrah atau dhammah. Misalnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tentu ini salah. Atau ulaika alaihim, ulaika alaihim. Ya, hati-hati, hamzah itu ada di tenggorokan paling bawah. Ulaika alaihim. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba dengan makhraj yang kedua atau huruf yang kedua yang ada di tenggorokan paling bawah, yaitu al-ha. Ha itu sifat yang paling dominan adalah al-hamsu dan ar-rikhwah. Hamas dan rikhwah. Artinya hamas itu dan rikhwah, suara dan nafas ketika diucapkan huruf tersebut sama-sama mengalir, terlepas. Bisa kita contohkan ha, hi, hu, bah, bah, bah. Kita rasakan memang ada suara yang mengalir. Ini tidak boleh berhenti bah, bah, tapi bah, bah. Kita coba dengan beberapa kondisi harokat. Ha, hi, hu, bah. Kalau kita contohkan di beberapa harokat dalam Al-Quran misalnya, yang berharokat fathah misalnya, ha antum, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya yang dhammah, Allahumma hu, ya. Nah, kesalahan umum ketika membaca ha itu kadang-kadang kurang hamas dan kurang rikhwah, sehingga kesannya ha itu seperti mat, ya. Ada sebagian saudara kita yang baca seperti ini. Misalnya membaca suratul Fatihah,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim harusnya 'alaihim ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 'Alaihim a anzartahum ya. Jadi terasa ha itu memang ada rikhwah, suara yang terlepas dan nafas yang terlepas. Sangat salah kalau kita baca seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, 'alaihim ya. Harusnya 'alaihim. Jadi ada yang terasa di sini ya, seperti itu. Kalau tidak seperti itu salah hukumnya. Kesalahan yang kedua adalah ketika membaca harokat ha dalam kondisi fathah, huruf ha itu kadang-kadang kurang infitah. Seperti ini. Haula ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ya. Ha harusnya ha ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Haula bukan haula. Ha fathatul arabi mutawassithah. Imam Ad-Dani pernah menjelaskan fathahnya orang Arab itu tengah-tengah, tidak terlalu terbuka tapi juga tidak terlalu tertutup, biasa-biasa saja. Ha Para pencinta Al-Quran, seperti ini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Para pencinta Al-Quran, sampai di sini penjelasan bagian pertama makharijul huruf ini. Insyaallah kita lanjutkan pada makhraj-makhraj berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.